Saudara-saudari terkasih, selamat bertemu dalam pertemuan pendalaman iman tahun Santo Yusuf. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tema Santo Yusuf, seorang bapak yang dikasihi. Melalui pertemuan yang pertama ini, kita diajak untuk memahami dan menyadari bahwa Santo Yusuf merupakan seorang bapak yang dikasihi oleh gereja. Sehingga kita pun mampu juga untuk ikut mengasihinya dengan meneladani keutamaan Santo Yusuf. Mari kita awali pertemuan pendalaman iman yang pertama ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan. Kuatkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, pada tanggal 8 Desember 2020 bertepatan dengan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik berjudul Patris Corde, atau dengan hati seorang bapa. Surat apostolik ini sekaligus menandai mulainya tahun Santo Yusuf yang berlangsung sampai 8 Desember 2021. Penetapan ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-150 penetapan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal oleh
Beato Pius ke-9 pada 8 Desember 1870. Figur sentral Patris Corde ialah Santo Yusuf, suami Bunda Maria, ayah Yesus. Sebelum Paus Fransiskus, Paus Pius ke-12 telah menggelari Santo Yusuf sebagai pelindung para pekerja, dan Paus Paulus II menghormatinya sebagai penjaga Sang Penebus. Tujuan surat apostolik ini adalah untuk meningkatkan cinta kita kepada Santo Agung ini, untuk mendorong kita memohon keperantaraannya dan meneladan keutamaan dan semangatnya. Mengapa Santo Yusuf? Bagi Paus Fransiskus, Santo Yusuf adalah figur yang cocok bagi gereja dan dunia, yaitu sebagai model orang yang bekerja di belakang layar demi kepentingan dan keselamatan umat manusia. Di masa pandemi corona ini, orang-orang biasa seperti dokter, perawat, guru, pekerja publik, dan para relawan mendedikasikan hidupnya demi keselamatan umat manusia. Mereka itu tidak menjadi headline berita di media, namun tulus mengabdi dan melayani. Itulah contoh aktual figur Santo Yusuf. Ia seorang ayah dan pekerja yang tulus. Ia melindungi Maria dan Yesus demi keselamatan umat manusia. Tanpa banyak tampil, ia turut dalam karya keselamatan Allah. Krisis global karena pandemi corona menantang kita berbela rasa seperti Yusuf yang saleh. Paus Fransiskus merefleksikan 7 kualitas keutamaan yang dimiliki oleh Santo Yusuf. Santo Yusuf adalah ayah yang terkasih, ayah yang lembut dan penuh kasih, ayah yang patuh, ayah yang menerima, seorang ayah yang secara kreatif berani, seorang ayah yang bekerja, seorang ayah dalam bayang-bayang. Pertemuan pertama ini kita akan merefleksikan keutamaan Santo Yusuf yang pertama, yaitu Santo Yusuf, Bapa yang terkasih. Mari kita awali pertemuan ini dengan doa pembukaan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami Santo Yusuf, suami Bunda Maria dan Bapa Yesus, sebagai pelindung gereja kami. Perkenankanlah kami hari ini merenungkan keutamaan Santo Yusuf sebagai Bapa yang dikasihi. Hadirlah dan bimbinglah kami agar mampu memahami dan menyadari keutamaan Santo Yusuf sebagai Bapa yang dikasihi dan mampu menghayatinya dalam perilaku kehidupan kami. Ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, Paus Fransiskus merefleksikan keutamaan-keutamaan Santo Yusuf dan kemudian menuangkannya dalam surat apostolik berjudul Patris Corde, tentu berdasarkan pada teks-teks dan perikop-perikop Injil. Teks-teks dan perikop-perikop Injil tersebut terutama adalah Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 26 dan Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 52. Pada kesempatan ini kita akan membaca sekaligus mengulas secara singkat Injil Lukas bab 2
ayat 21 sampai dengan 24 sebagai dasar refleksi terhadap tema Santo Yusuf, Bapa yang terkasih. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil Lukas bab 2 ayat 21 sampai dengan 24 mengisahkan tentang hal-hal yang dilakukan oleh Yusuf dalam rangka melaksanakan ketaatannya pada perintah dan hukum Tuhan. Yusuf menaati perintah Tuhan dengan memberi nama anaknya Yesus, seperti yang dipesankan di dalam mimpi. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf dengan seksama menepati semua peraturan hukum Taurat, hukum Tuhan, yaitu menyunatkan Yesus pada hari ke-8 sebagaimana diperintahkan Tuhan melalui Musa. Yusuf membawa bayi Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti perintah yang tertulis di dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan Yusuf mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dari perikop Injil ini sekurang-kurangnya kita bisa menemukan salah satu keutamaan sifat dan sikap Yusuf, yaitu seorang yang saleh, taat pada Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Keutamaan-keutamaan lain dari Bapak Yusuf masih dapat kita temukan dengan merefleksikan perikop-perikop atau teks-teks kitab suci lainnya. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 25 misalnya, kita bisa menemukan beberapa keutamaan sifat dan sikap Yusuf. Ia adalah seorang yang tulus hati. Hal ini dibuktikan dengan sikapnya yang tidak ingin mencemarkan nama istrinya ketika ia mendapati kenyataan bahwa istrinya telah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri, dan ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf adalah seorang yang patuh dan taat, berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf adalah juga seorang penjaga kemurnian tubuh. Ia menjaga kemurnian tubuhnya dan kemurnian tubuh Maria. Maka ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya. Yusuf adalah seorang yang setia. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, menemani Maria sampai ia melahirkan. Yusuf adalah seorang pekerja, memberi nafkah keluarganya dengan menjadi tukang kayu. Keutamaan-keutamaan lain dari Bapak Yusuf masih dapat kita temukan dengan merefleksikan perikop-perikop
dan teks-teks kitab suci lainnya. Atas dasar keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Bapak Yusuf inilah maka ia menjadi seorang bapa yang dikasihi oleh gereja. Banyak sekali gereja yang memakai namanya sebagai pelindungnya. Banyak lembaga religius, persaudaraan religius, dan kelompok-kelompok gerejawi yang diilhami oleh spiritualitasnya dan memakai namanya. Banyak santo dan santa berdevosi kepada Bapak Yusuf dengan penuh semangat. Setiap buku doa memuat doa-doa kepada Santo Yusuf. Oleh gereja setiap Rabu dan terutama selama bulan Maret secara tradisional dipersembahkan kepadanya. Keutamaan-keutamaan Yusuf dan banyaknya fakta yang menunjukkan kecintaan gereja kepada Santo Yusuf inilah maka ia dinobatkan sebagai seorang bapak yang dikasihi. Hal ini ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam surat apostolik berjudul Patris Corde yang akan kita dalami berikut ini. Bacaan kutipan dokumen. Pembacaan dari surat apostolik Fransiskus menghadapi seorang bapa. Artikel 1. Seorang bapa yang dikasihi. Keagungan Santo Yusuf ada dalam fakta bahwa ia adalah suami Maria dan Bapak Yesus. Dengan demikian, ia menempatkan dirinya untuk melayani seluruh rencana keselamatan. Seperti ditegaskan oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Santo Paulus ke-6 melihat bahwa peran kebapaannya diungkapkannya secara nyata dengan menjadikan hidupnya sebagai suatu pelayanan, sebuah pengorbanan kepada misteri inkarnasi dan misi penebusan yang disatukan di dalamnya. Dengan menggunakan kuasa hukum yang dimilikinya atas keluarga kudus untuk menjadikan hal itu sebagai persembahan moral dirinya, hidupnya, dan pekerjaannya. Dengan mengubah panggilan manusiawinya untuk kasih rumah tangga menjadi persembahan istimewa dari dirinya, hatinya, dan semua kemampuannya. Suatu kasih yang ditempatkan pada pelayanan bagi Mesias yang bertumbuh kembang di rumahnya. Berkat perannya dalam sejarah keselamatan, Santo Yusuf menjadi seorang bapa yang selalu dikasihi umat Kristiani. Seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak sekali gereja yang telah dipersembahkan kepadanya di seluruh dunia, bahwa banyak lembaga religius, persaudaraan religius, dan kelompok-kelompok gerejawi yang diilhami oleh spiritualitasnya dan memakai namanya, dan bahwa berbagai ungkapan telah diberikan selama berabad-abad untuk menghormatinya. Banyak santo dan santa berdevosi kepadanya dengan penuh semangat, termasuk Teresia dari Avila, yang menjadikannya sebagai pendorong dan perantaranya. Dengan sangat mempercayakan dirinya kepadanya dan menerima semua rahmat yang dipintanya darinya. Terdorong oleh pengalamannya sendiri, Santa Teresa menganjurkan orang lain untuk berdevosi kepadanya. Setiap buku doa memuat doa-doa kepada Santo Yusuf. Permohonan-permohonan khusus ditujukan kepadanya setiap Rabu dan terutama selama bulan Maret yang secara tradisional dipersembahkan kepadanya. Kepercayaan umat pada Santo Yusuf dirangkum dalam ungkapan "Pergilah kepada Yusuf, ite et Yosef", yang merujuk pada saat kelaparan di Mesir ketika orang-orang meminta roti kepada Fir'aun, dan ia menjawab, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Itu adalah Yusuf, anak Yakub, yang dijual karena kecemburuan para saudaranya, dan yang menurut kisah biblis kemudian menjadi raja muda Mesir. Sebagai keturunan Daud
yang dari akarnya Yesus akan bertunas menurut janji yang dibuat Nabi Nathan kepada Daud. Dan sebagai suami Maria dari Nazaret, Santo Yusuf adalah sendi yang menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saudara-saudari terkasih, untuk memahami dan mendalami surat apostolik Patris Corde artikel yang pertama, baik kalau kita baca sekali lagi dokumen tersebut dan kemudian kita dalami dengan tuntunan beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Apa peran Santo Yusuf dalam sejarah keselamatan? Apa arti peran itu? 2. Manakah fakta yang menunjukkan bahwa Santo Yusuf menjadi bapak yang dikasihi oleh umat Kristiani? 3. Mengapa Santo Yusuf disebut sebagai sendi yang menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru? 4. Dengan cara bagaimana kita bisa mengungkapkan kasih kita kepada Santo Yusuf? 5. Hal apa yang perlu kita teladani dari Santo Yusuf sebagai bapa yang dikasihi dalam cara hidup kita? Jawaban atas permenungan pertanyaan-pertanyaan pendalaman ini dapat kita bagikan kepada saudara-saudari seiman kita melalui Google Form dengan link yang akan kami bagikan nanti. Marilah kita berdoa mohon perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dengan perantaraan Santo Yosef. Santo Yosef, kami berlindung padamu dalam kesusahan kami, dan sesudah memohon pertolongan mempelaimu yang tersuci, dengan penuh harapan kami mohon bantuanmu juga. Kami mohon dengan rendah hati, pandanglah dengan rela warisan yang diperoleh Yesus Kristus dengan darahnya, dan tolonglah kami dalam kesukaran kami dengan bantuanmu yang ajaib. Hal ini kami mohon kepadamu demi kasih sayang yang menghubungkan dikau dengan Bunda Allah, perawan yang tak bernoda, dan demi cinta kepadamu yang mesra terhadap Yesus. Ya pemelihara setia keluarga kudus, lindungilah anak-anak pilihan Yesus Kristus. Ya Bapa pengasih, jauhkanlah kami dari segala kesesatan dan perbuatan jahat. Ya pelindung yang agung, dengan murah hati bantulah kami dari dalam surga dalam perjuangan melawan kuasa kegelapan. Maka sebagaimana dahulu Engkau telah meluputkan kanak-kanak Yesus dari bahaya maut yang teramat besar, demikian pula sekarang ini pertahankanlah gereja Allah yang kudus terhadap serangan musuh dan segala macam rintangan. Sudilah senantiasa melindungi kami masing-masing, supaya menurut teladanmu dan ditunjang bantuanmu, kami dapat hidup suci, mati bahagia, dan memperoleh sukacita kekal di dalam surga. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah sekarang kita satukan doa-doa kita dalam doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk lebih mengenal Santo Yusuf melalui penginjil Lukas dan melalui surat apostolik Paus Fransiskus Patris Corde. Berkatilah dan bimbinglah kami agar mampu meneladani keutamaan Santo Yusuf sebagai Bapa yang dikasihi melalui perilaku kehidupan kami. Ini kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akhiri pertemuan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap segala dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dan semoga kita senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, pendalaman iman tema yang pertama telah selesai. Kita akhiri dengan nyanyian penutup. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria. Ayah Mesias, keturunan Daud, terpujilah Engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putera Allah, yang dipercayakan padamu. Santo Yusuf